Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Saktiawan. Aduh, itu nama panggung ya. Kalau nama caleg Amir Gunawan. Ya itu nama caleg saya atau nama asli saya memang Amir Gunawan. Caleg DPRD Provinsi Dapil Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, bisa nyoblos saya. Dari Partai Keadilan Sejahtera. Saya nomor berapa? Nomor 4. Partainya kan nomor 8 nih. Saya nomor 4. Kertas suara warna biru. Coblos nomor 4. Kayaknya gambare. Saya sebenarnya punya tagline. Coblos mata nih. Tapi kan karena nggak ada gambarnya ya. Coblos nomor 4. Coblos nomor 4. Istri saya 1. Anggota dewan itu nanti kalau jadi itu kan fungsinya kan sudah jelas, ada 3 fungsi. Ya salah satunya adalah terkait dengan pengawasan. Ya kalau saya secara pribadi itu ingin mengawasi bagaimana kinerja dari teman-teman eksekutif ini bisa mengawal industri kreatif yang hari ini sedang tumbuh itu benar-benar bisa memfasilitasi, bisa sampai program-programnya itu ya diaplikasikan sampai ke warga atau ke masyarakat. Kenapa begitu? Karena saya sendiri selaku pelaku di industri kreatif itu sendiri. Saya sebagai seorang stand up comedian, saya juga sebagai seorang content creator, saya sering sharing dengan teman-teman influencer, content creator, ataupun aktivitas yang lainnya stand up comedian begitu. Yang mana memang harapan saya, kalau saya sih ingin memfasilitasi, kalau normatifnya kan gitu ya, memfasilitasi industri kreatif, anak-anaknya di industri kreatif dikasih panggung, terus kemudian dibuat event-event upgrading, ya itu benar sudah jalan gitu. Cuman kan anak-anak itu kan nggak hanya butuh upgrade saja, nah tapi juga butuh yang namanya nih love, enggak ya. Juga butuh pemasukan. Industri kreatif itu bukan hanya sekedar mereka manggung, mereka FYP terus selesai, enggak, tapi kan juga butuh yang namanya pemasukan atau pendapatan. Jadi kalau ditanya visi misi mungkin tidak saklek ya visi misi, justru saya ingin memiliki program yang itu program itu namanya Deal Corner. Jadi bagaimana mempertemukan para pelaku industri kreatif ini, katakanlah sekarang ada 17 subsektor industri kreatif itu, teman-teman di industri kreatif itu bisa berkumpul dalam satu tempat dan kemudian disandingkan dengan mereka yang membutuhkan skill mereka. Jadi di situ langsung kemudian ada deal. Kemudian di situ katakanlah begini, teman-teman UMKM ini butuh nih endorsement. Nah, nyari sendiri-sendiri. Kenapa nggak dibuatkan influencer corner? Kenapa nggak dibuatkan UMKM corner? Kemudian kenapa nggak dibuatkan misalkan editor corner gitu? Yang mana mereka nanti sudah tahu, oh di sana sudah ada database dari para UMKM yang butuh influencer. Kemudian dari influencernya juga begitu, database-nya di influencer corner itu juga sudah banyak terdata gitu. Jadi semacam agensi tapi localized gitu, yang kemudian mereka bisa langsung mengakses data itu, baik UMKM-nya bisa diakses oleh influencer ataupun begitu juga sebaliknya. Sehingga mereka ada deal yang real gitu, nyata langsung gitu. Kalau momen-momen upgrading, momen-momen pelatihan itu saya kira sekarang sudah sering berjalan ya, yang dilakukan oleh dinas-dinas itu. Saya coba memasukkan program atau kemudian usulan dari sisi lain yang itu ya sudah langsung yang deal begitu. Karena kumpul-kumpul itu gak jadi duit loh, jadi opo. Memang pertemuan rutin di antara 17 subsektor kreatif itu perlu gitu. Dan memang kalau nggak difasilitasi ya hari ini kayak berjalan sendiri-sendiri. Undangan untuk semua subsektor kreatif kumpul, entah kemudian sebulan sekali paling lambat, mengumpulkan semua orang, mendata, diundang untuk kumpul bareng, mereka mempertunjukkan karya-karya mereka, itu salah satu hal yang menurut saya ya harus diadakan gitu, yang artinya kemudian orang itu akhirnya mengenal, oh ternyata ada tuh industri semacam ini, oh ternyata ada tuh pelaku industri ini di kota ini gitu. Karena kalau nggak banyak kita tahu database mereka dan karya-karya atau portofolio mereka, ya tentu saja terdeteksinya kayak, loh mas ini kantornya di mana? Di Malang. Hah?
di Malang tau, kantornya di mana? Di Batu, ya di Batu, di Pujon gitu. Nah, mereka itu ya taunya hanya sebatas, oh ini ada agensi mungkin ya di Instagram, oh ini pelaku kreatif hanya ada di Instagram, dikiranya kantornya itu di Jakarta, di Surabaya, padahal ya di sini-sini aja. Dan karena memang banyak komunitas, kalau kemudian mereka tidak berstrategi untuk berkumpul, ada gathering atau bootcamp atau apapun, mereka tidak pernah dipertemukan, ya nggak akan pernah tahu, oh ternyata mereka sedang ada sebenarnya di sekitar kita. Loh Mas, ini kan dunia online, nggak perlulah pertemuan-pertemuan seperti itu. Apapun aspeknya, bertemu itu terkait inspirasi, terkait motivasi, sharing-sharing itu akan jauh lebih ngena daripada online. Loh Mas, saya kan orangnya introvert. Kalau itu nggak usah dibahas di sini ya. Ini kan kita berstrategi terkait dengan bagaimana memajukan 17 subsektor industri kreatif itu. Agar, nun sewu nih, mohon maaf nih, circle-nya itu nggak itu-itu tok. Karena kan ada nih orang yang sebenarnya dia itu sudah melesat, portofolionya sudah internasional, tapi nggak butuh gumbul orang, nggak butuh ketemu orang gitu. Ya sudah cukup dari rumah saja. Padahal orang-orang di luar sana itu butuh dia. Entah sharingnya, entah strateginya dia, cara bagaimana menembus pasar internasional, itu butuh gitu. Nah, kalau kemudian dari eksekutif atau kemudian dari pihak terkait tidak mengundang ini orang, tidak mencari ini orang, ya artinya dari tahun ke tahun namanya pelatihan, ya pesertanya itu terus, yang ngisi juga itu terus. Bagaimana KPI pertumbuhannya nggak jelas, pokoknya mengadakan acara, dana cair. Jadi perlu dipertemukan untuk sinau, untuk kemudian ada dealing itu. Jadi agar semacam kita punya sebuah database, kalau bahasanya sekarang itu directory, bahwa ini loh, Malang itu pelaku industri kreatif itu ada ribuan, portofolionya ini, sehingga mulai dari perusahaan nasional sampai UMKM itu bisa ngakses. Oh aku butuh influencer ini, oh aku butuh desain interior ini, oh aku butuh game development yang tingkat murah-murah, ada nggak sih yang bisa ngasih yang murah-murah? Oh ternyata ada juga. Oh aku butuh yang mahal-mahal, oh ternyata ada juga. Jadi lengkap. Kalau nggak gitu kan ya nyari-nyari sendiri. Begitu terus. Kalau saya terpilih, saya akan menambah lantainya MCC. MCC lahir dari legislasi. Mengoptimalkan MCC itu menjadi suatu hal yang menurut saya itu perlu gitu. Karena anak-anak zaman sekarang pun dia salah satu bayangan di roadmap di masa depannya itu ya salah satunya itu pasti memunculkan ada sisi kreativitas. Dia mau kerja dimanapun pasti dia tidak terlepas dari namanya konten, dia tidak terlepas dari namanya desain, entah desain apapun itu, entah style bajunya, entah sepatunya, entah apapun itu. Nah sehingga ketika orang itu tidak bisa terlepas dari yang namanya 17 subsektor industri kreatif itu, maka menggodoknya di mana ya, di MCC. Nah mengoptimalkannya bagaimana? Saya berharap bahwa pendekatannya itu adalah pendekatan komunal, pendekatannya adalah baik komunitas. Yang sebenarnya MCC ini walaupun di Kota Malang sebenarnya bisa menembus ya, lintas kota, bukan hanya Kota Malang gitu. Misalkan dari Kabupaten Malang ataupun Kota Batu ingin berkumpul jadi satu di sini 17 subsektor itu, kayaknya itu tetap bisa diadakan gitu. Karena memang tidak melulu hanya subsektor misalkan musik ya yang bisa di sini, perform art yang sudah sering tampil di sini itu dilanjutkan, tapi kan bisa jadi dong bantengan di sini kan belum pernah kan, bisa jadi dong wayangan di sini. Kalau kemudian katakan loh iku Mas nun sewu kan itu biasanya itu kan di kampung-kampung. Hei, kreativitas itu bukan berbicara soal tempat, tapi bagaimana juga kesempatan kepada mereka itu bahwa yang namanya misalkan bantengan jaranan itu didokumentasikan secara epik, diperkenalkan kepada dunia melalui digital yang itu bisa menembus lintas negara. Bahwa salah satu pertunjukan yang epik di Malang Raya itu ada nih budaya, yang namanya seni budaya yang namanya adalah bantengan. Kalau kemudian itu katakanlah pertunjukannya itu sudah terbiasa di kampung-kampung, ayo juga monggo, itu juga untuk penyambutan tamu. Mungkin dari komunitas bantengan itu memiliki pakem tersendiri, kalau kemudian penyambutan tamu seperti apa, kalau kemudian untuk acara seremonial yang formal seperti apa gitu. Jadi
menurut saya memang tidak terbatas ya MCC ini hanya di Kota Malang saja. Saya berharap juga bisa sampai ke komunitas-komunitas yang di Kabupaten Malang. Memang kalau komunitas mancing sulit ya kalau di MCC ya. Walaupun dalam kata mancing itu juga ada MC-nya ya kan. Tapi kan juga nggak bisa MCC mancing coy gitu kan, juga nggak bisa gitu. Cuman bagi saya adalah MCC ini adalah apa ya, support nyata gitu, yang dulu orang masih bingung nyari tempat di mana ya, apakah kemudian di resto sana, di kafe sana, di hotel mana gitu. Nah, MCC ini menjadi alternatif tempat ketika tempat-tempat yang lain katakanlah tidak sesuai dengan pertumbuhan mereka, yang mereka juga butuh berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang lainnya. So, bagi saya MCC mensupport komunitas kreatif, 17 subsektor kreatif itu sesuatu hal yang wajib. Dan bahkan lebih daripada itu, MCC ini juga bisa mendatangkan mereka-mereka yang butuh 17 subsektor kreatif itu. Misalkan dibutuhkan yang namanya contoh nyata misal ya, kan ada Indonesian Idol nih, kan nyanyi kan itu. Kenapa nggak dibuat misalkan ada Creative Idol atau semacam X Factor, kemudian ada panelisnya. Panelis itu adalah orang-orang yang membutuhkan jasa 17 subsektor kreatif itu. Misalkan ada dari pemerintahan, ada dari institusi terkait misalkan, atau kemudian dari perwakilan pengusaha UMKM. Itu melihat pertunjukan semacam X Factor itu, karena mungkin Malang N Factor. Kan Malang, N kan, N Factor gitu. Nah, mereka mempertunjukkan kalau mereka konten kreator, ya silakan tampil di panggung bagaimana mempresentasikan konten-konten mereka. Kalau mereka desain interior, kalau mereka arsitek, kalau mereka pelaku fashion, kuliner, segala macamnya dipresentasikan. Nanti yang menilai siapa, yang mengkurasi siapa? Ya jurinya itu. Ya seperti Simon itu yang kemudian ada golden buzzer-nya itu dipencet, wah karya Anda layak viral misalkan. Viral tok gambok tuku. Kita itu presentasi, kita itu ikut pameran-pameran, butuhnya opo payu. Nah, kalau kemudian sudah dipertemukan antara pelaku industri kreatif dengan mereka-mereka yang membutuhkan, kan akhirnya ada transaksi. Harapannya ada transaksi di situ dan disetting bagaimana caranya ada transaksi. Mereka-mereka konten kreator, mereka-mereka para pelaku film atau video maker, mereka di Malang ini kan butuh yang namanya company profile, mulai dari rumah sakit, mulai dari sekolah, instansi kan butuh, setiap tahunnya butuh yang namanya company profile. Dan nyarinya nggak usah jauh-jauh, ya di Malang saja, di Gilir saja, ada berapa PH di Malang, ditunjuk mana gitu. Jadi ya ayolah diciptakan ruang-ruang atau deal corner atau deal space begitu ya. Ya memang sih MCC ini tidak secara langsung bertransaksi gitu ya, tapi mempertemukan para pelaku dan yang membutuhkan ini, mempertemukan antara permintaan dan penawaran ini, saya pikir juga perlu diagendakan agar kedepannya para pelaku industri kreatif ini ke MCC itu semakin semangat. Wah, kayak hari ini ada yang membutuhkan company profile, membutuhkan ada 20 PH, aku bisa ini presentasi menunjukkan portofolioku. Dia akan lebih semangat gitu. Ada sebuah opportunity, ada sebuah peluang, ada sebuah kesempatan yang bisa dia dapatkan ketika dia main-main ke MCC. Dulur-dulur, konco-konco, warga Malang, perkenalkan saya Amir Gunawan alias Wawan Saktiawan. Izin kampanye lur dari Partai Keadilan Sejahtera untuk caleg DPRD Provinsi Jawa Timur. Kertas suara warna biru nomor 4, coblosen nomor 4 Amir Gunawan. Ya iku jeneng asliku lur. Jeneng panggungnya Wawan Saktiawan. Serius. Kalau ditanya visi misi jargon, aku gak duwe lur. Yang jelas nanti kalau aku terpilih, aku akan berjanji amanah. Kalau nggak terpilih, aku akan berjanji lagi. Kan ya, tinggal nanti dadi atau gak ngono kan. Nah, aku lek dadi, iki Provinsi Jawa Timur iki bakal harus fokus di Malang Raya. Lek iso pembangunan itu difokuskan ke Malang Raya. Ya enggak cuma wisata tok, tapi ya lapangan-lapangan pekerjaan baru lek iso ya dipindahkan ke Malang Raya.
dilos nih, lur. Ben Malang Raya UMR tambah dur. Asik. Iya kan? Kan itu yang dibutuhkan masyarakat. Bener loh. Dan juga sampean nemoni balihoku. Wah, tolong coblosen. Baliho ini berarti dirusak. Iya. Lek nemu aku gak pasang baliho. Waduh. Pasang, aku akan pasang baliho tapi sepurane posene ora bakal ngene, utawa ngene. Gak, aku pose kulit baliho koyoke poseku ngene. Tak kei tulisan, masih aku caleg, sakjane aku ya izin cetak baliho ngene. Sumpah lho, izin aku lek raiku ono ndek baliho nih. Aku izin terus anakku lewat ngerti terus takon, iku Bapak ngapain di situ ngono piye? Jawabmu lho piye lek bisa lewatmu ndek anak terus raimu ndek baliho ngono. Ora bingung Bapak ya di situ. Kocak emang perpolitikan di Indonesia ini, kocak. Banyak bapak-bapak di perempatan-perempatan disopo mek goyang-guyu tok ya jenenge baliho ya. Oke, dan saya juga menantang kepada caleg-caleg yang lain khususnya yang di Malang Raya untuk datang ke MCC memaparkan visi misi Anda, meyakinkan kepada masyarakat bahwa Anda layak untuk tidak dipilih. Karena rakyat memilih saya. Kak kabeh caleg wani ngomong ning ngarep kamera, serius. Wanine ning ngarep kamera CCTV, ya kan? Iya kan? Wis to. Bagi para caleg, kalau memang wani tenan datang ke MCC, sampaikan visi misi Anda biar dibantu disebarkan oleh teman-teman MCC ini loh. Mumpung ada fasilitas ya dimanfaatkan toh. Gitu katanya, mana ada yang mendukung aku. Kontenku nggak ada yang mendukung untuk kampanye. Iki loh MCC mendukung. Assalamualaikum.